Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, wahaikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya didampingi dengan Kakak Ashari, fotografer kita. Ada Kakak Hisham, ada Kakak Anfal, dan yang terakhir ada Kakak Jamil, yang Masya Allah gara-gara beliau lah katanya daya tariknya sehingga pemirsa kita sampai 300 orang hari ini, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua tim yang sudah menyiapkan Zoom kita hari ini. Ya, kita mulai dari kisah yang akan kita bacakan dalam Al-Quran. Kisah seorang yang sangat terkenal dan sampai hari ini jasadnya masih Anda saksikan. Seorang tersebut orang yang Allah abadikan. Ya, ya, terima kasih. Allah abadikan jasadnya supaya kita mengambil pelajaran darinya. Dan banyak sekali keunikan dalam kisahnya. Kita mulai dengan membaca surah Yunus, teman-teman. Ya, silakan dibuka surah Yunus semuanya. Mari kita belajar dari ya kisahnya orang yang mengaku Tuhan dan orang yang sangat sombong, dan dengan kesombongannya dia menantang Allah sehingga akhirnya dia menjadi musuh Allah. Ya. Dan inilah kisah seorang yang dinamakan dengan Fir'aun, laknatullah. Kita mulai dengan kisahnya. Setiap kisah kita mulai dengan cerita-cerita singkat dari Al-Quran. Lalu kita jelaskan nanti apa korelasinya dalam hadis Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang harus kita ambil pelajaran pada kisah kita, kisah-kisah yang kita pelajari dari musuh-musuh Allah. Sebagaimana Anda belajar dari orang-orang baik untuk meniru kebaikannya, saudara sekalian, Anda pun perlu belajar dari orang-orang buruk untuk Anda tinggalkan keburukannya. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Musa, di saat yang sama Allah menciptakan Fir'aun laknatullah. Ada Qarun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan Nabi Ibrahim. Di saat yang sama Allah ciptakan Raja Namrud laknatullah. Sebagaimana Allah ciptakan Nabi Isa, Allah ciptakan orang-orang yang membencinya dan orang-orang yang kemudian menyayanginya. Orang-orang yang tidak mau mengikutinya dan ada orang-orang yang mau mengikutinya. Dan begitulah kisah-kisah dalam Al-Quran. Allah selalu ingin kita belajar dari setiap kisah. Kisah yang kemudian Allah bagi menjadi dua kisah. Kisah orang-orang saleh dan orang-orang baik untuk Anda ikuti, dan kisah mereka-mereka yang buruk untuk Anda hindarkan diri Anda dari keburukan-keburukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari keburukan-keburukan mereka, dan memang kita perlu mempelajarinya. Silakan teman-teman, dibuka surah Yunus. Ya. Dibuka surah Yunus. Kemudian ya, saya bacakan ayatnya. Ya.
Sebentar. Ya. Kita mulai dari kisah. Kita tidak terlalu bisa membahas panjang lebar karena kisah Fir'aun sangat banyak dalam Al-Quran. Kita ambil dari surah Yusuf, dari surah Yunus. Kisah seorang yang bernama Musa dan Fir'aun, laknatullah. Kita ambil dari ayat 79, saudara sekalian. Sudah? Ayat 79. Saya minta satu orang membacakan artinya. Saya bacakan ayatnya. Kita baca ya. Jadi saya baca ayat, kamu baca arti. Kak, saya baca ayat, kamu baca arti. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Kita mulai dari ayat ke-79. Ya, Imam Mujahid boleh. Imam Mujahid bisa? Baik, silahkan. Ya. Dibuka mic-nya, Imam Mujahid. Ditampilkan bacaan, ditampilkan ayatnya. Saya baca ya, Imam Mujahid sudah ada? Ya. Imam Mujahid. Assalamualaikum. Iya, sudah ada Quran terjemahnya bersama kamu? Baik. Alhamdulillah. Ya, silahkan. Saya baca ya. Setiap saya baca selesai satu ayat, kamu baca artinya, Imam Mujahid ya. Coba. Oke, dibesarkan supaya teman-teman yang tidak punya mushaf bisa melihat langsung ke layar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu a'tuni bikulli sahirin alim. Imam Fir'aun berkata kepada pemuda-pemuda, datangkanlah kepadaku semua penyihir yang ulung. Yang ulung, yang pintar. Dia katakan kepada pembesar-pembesarnya, datangkan kepada aku semua penyihir yang hebat. Untuk apa? Untuk melawan Musa. Kesombongannya dimulai. Next, ayatnya. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ. Maka ketika para penyihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Baik, ditantang oleh Musa. Silakan lemparkan apa yang hendak kamu lemparkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla ayat selanjutnya? Lihat. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Iya. Wa yuhi. Ayo next. Ayatnya digeser. Iya. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. Silakan. Imam, ayo agak cepat, akhi. Ya, cepat. Kenapa? Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan? Itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir. Baik. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Baik, lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu menyukainya. Tidak menyukainya. Baik, kemudian next. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ
إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Kemudian lihat berapa yang beriman. Coba bacakan artinya. Dan tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Lihat, dia telah berbuat sewenang-wenangnya, semau-maunya, dan dia termasuk orang melampaui batas. Kita lanjutkan kisahnya. Next. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang Muslim, berserah diri. Baik, kemudian فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Lalu mereka, Imam keluar kayaknya. Kenapa? Mereka berkata, Jangan lama Imam, jangan lama. Setelah selesai baca, kamu langsung baca artinya. Oke, terus. lalu mereka berkata, kepada Allah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Ya, baik. Kemudian, next. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. Baik, oke. Kemudian next. Dengarkan ini, lihat ini kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan cerita Firaun. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Lihat bagaimana Allah memberikan jalan kepada Nabi Musa meski pengikutnya sedikit. Saudara sekalian, dari zaman dahulu itu pengikut kebenaran itu sedikit, saudara sekalian. Maka yang ke masjid itu selalu lebih sedikit kadang-kadang daripada yang ke mall. Itu wajar. Dan itu sudah terjadi dari zaman dahulu, saudara sekalian. Anda tidak perlu heran ketika orang yang mau menghabiskan uangnya untuk wakaf, untuk sedekah, untuk berbagi pada anak yatim lebih sedikit daripada orang yang mau membeli tas mahal-mahal, membeli handphone mahal-mahal, membeli segala sesuatu mahal-mahal. Ketika kemudian mereka mau membelinya atau mewakafkannya untuk dakwah, mewakafkannya untuk umat, mewakafkannya untuk tahfidzul Quran, mereka berpikir, dan itu wajar saudara sekalian, tidak perlu heran. Coba lihat apa artinya, silakan dibacakan. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah itu tempat ibadahmu. Dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Baik, kemudian next. Waqala Musa, ini doa Nabi Musa alaihissalam. Maka menghadapi musuh Allah itu memang kita harus banyak berdoa, saudara sekalian. Nabi Musa saja menghadapi Firaun ada doanya. Ini orang terburuk yang mengaku Tuhan. Iya, kita doakan. Waqala Musa Rabbana. Lihat apa kata doa Nabi Musa. Lihat, kita belajar dari Nabi Musa bagaimana dia menghadapi Fir'aun. Apa yang dia minta kepada Allah.
Dan apa yang dia ceritakan pada Allah? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Lihat. Apa cerita Nabi Musa? Silakan dibaca artinya. Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia." Berhenti sini teman-teman. Berhenti. Sekarang saya tanya, jujur ayo. Kalian melihat, ya, dalam kehidupan dunia ini, yang rata-rata banyak harta, rata-rata banyak kekayaan, itu muslim atau non-muslim? Ya. Coba kamu lihat. Yang punya banyak aset, yang punya banyak duit, itu muslim atau non-muslim? Imam, jawab. Non-muslim. Lihat, apakah itu terjadi di zaman kita? Tidak, dari musuh Allah yang dulu Allah kayakan. Bayangkan, Allah kasih mereka perhiasan. Sekarang saya tanya Imam, yang mengayakan itu siapa? Yang kasih non-muslim kekayaan, kasih mereka uang, kasih mereka harta, kasih mereka tanah, dan seterusnya, itu siapa? Allah. Jadi nggak perlu heran. Tapi lihat apa kata Nabi Musa selanjutnya. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ternyata mereka menggunakannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Naudzubillah. Kemudian, ya Tuhan kami, lihat bagaimana doa Nabi Musa yang terakhir. Perhatikan teman-teman. Satu. Dua. Sehingga mereka tidak beriman. Karena mereka tidak akan pernah beriman sampai mereka menyaksikan azab yang pedih. Allahu Akbar. Dijawab nggak doa Nabi Musa oleh Allah? Dijawab nggak? Dikasih kaya Fir'aun, dikasih kekuatan, dikasih kerajaan. Ya, dia punya semuanya. Ya. Ternyata dia gunakan untuk apa? Menyesatkan kaumnya. Bahkan membunuh kaumnya. Bayangkan, saudara sekalian. Digunakan untuk membunuh kaumnya. Apakah kemudian Allah biarkan? Tidak. Apakah Allah jawab doa Nabi Musa? Mari lihat ayat selanjutnya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Qala qad ujibat da'watukuma. Coba jawab, baca itu. Allah berfirman, sungguh Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Kenapa berdua? Dikatakan berdua karena ada Nabi Harun yang ikut berdoa. Ya. Ada Nabi Harun yang ikut berdoa bersama Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad ujibat da'watukuma. Karena Nabi Harun dan Nabi Musa adalah saudara. Oke. Kemudian apa kata Allah? Sebab itu tetaplah kamu berdoa pada jalan yang lurus. betul. Dan jangan sekali-sekali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Jadi saudara sekalian, kalau Anda terpesona dengan kehidupan dunia orang-orang non-muslim, kehidupan dunia orang, jangan terpesona saudara sekalian. Dan jangan kamu mengikuti karena mereka tidak mengetahui. Ya. Jangan kita ikut-ikutan. Ada artis murtad hanya gara-gara mau nikah dengan non-muslim. Padahal artis tersebut dulunya muslimah. Bayangkan. Ya. Kenapa? Karena mereka mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman. Kalian jangan terpukau dengan kekayaan harta, dengan kemewahan kehidupan. Itu tidak ada gunanya saudara sekalian. Tidak ada gunanya. Karena ujung-ujungnya kematian dan kebinasaan. Akhirnya menyesal. Na'udzubillah. Nah lihat. Akhir dari seorang yang bernama Fir'aun. Ya begitu sombong. Ketika Allah menjawab doa Nabi Musa. Karena sudah terlalu banyak kesombongan-kesombongannya.
Apa kata Allah? Next ayatnya. Kata Allah, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. Lihat, بغيا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Hati-hati, penyesalan itu di akhir. Lihat cerita Allah ketika menyelesaikan kehidupan seorang yang sangat sombong bernama Fir'aun. Apa kata Allah, saudara sekalian? Lihat, oke, silakan dibaca, Imam. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Diselamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun? Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Oke, untuk apa? Untuk menzolimi dan menindas mereka. Lihat, lagi-lagi mau menzolimi. Presiden Prancis hari ini mau menzolimi umat Islam. Lihat, sekarang dia kewalahan. Semua presiden, semua raja di seluruh dunia menindas mereka, menghukum dia. Ya, bahkan ekonominya sudah anjlok-anjlok, sahamnya sudah hancur-hancuran. Karena kaum muslimin tidak lagi membeli produk-produknya. Bayangkan ada miliaran kaum muslimin di dunia ini. Ketakutan. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, apa yang dia katakan? Sehingga Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Lihat. aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Lihat saudara-saudara sekalian, ujung-ujungnya semua yang non-muslim itu akan percaya. Mereka sebenarnya sudah percaya, tapi karena merasa masih berkuasa, merasa masih nyaman, merasa masih hebat, mereka tidak mau meminta maaf. Mereka enggan untuk kemudian mengakui kita, padahal sebenarnya sudah ada di hati mereka. Tapi lihat, ketika lautan itu ditutup, apa kata Firaun? Iya, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang muslim. Bayangkan, baru dia akui. Setelah apa, saudara sekalian? Setelah dia berada dalam azab. Tapi apa kata Allah? Diterima tobatnya? Hati-hati, makanya orang-orang yang berbuat zalim kepada kaum muslimin, hati-hati. Susah Allah menerima tobatmu. Kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apa kata Allah? Mengapa baru sekarang? Mengapa baru sekarang? Kamu beriman, kenapa baru sekarang? Iya. Kenapa? Mengapa baru sekarang kamu beriman? Terus, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Sejak dahulu kamu durhaka, sejak dahulu kamu sembelih banyak anak laki-laki, sejak dahulu engkau berbuat dosa dan maksiat. Dan apa yang terjadi? Apa yang dia bikin, saudara sekalian? Firaun itu suka bikin apa? Lihat. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. La ilaha illallah. Maka setiap orang yang mencari kerusakan di muka bumi ini akan selesai di tangan Allah. Ujungnya pasti celaka, saudara sekalian. Dan Allah hinakan di dunia sebelum di akhirat. Lihat, salah satu cara Allah menghinakan Fir'aun. Ada di ayat selanjutnya. Lihat. Next. Perhatikan ini, perhatikan. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Lihat, cara Allah menghinakan dia di dunia. Sampai hari ini Anda masih bisa menemukan jasadnya di Mesir. Baca artinya. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Coba lihat. Apa yang diselamatkan Allah? Meninggal Fir'aun, sudah wafat.
Tapi Allah abadikan jasadnya sebagai mukjizat, sebagai tanda agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Siapa yang datang setelahnya? Saya, kalian semua ini. Kita yang baca Quran ini, saudara sekalian. Ini surah Yunus, Quran Allah, firman Allah. Supaya kita mengerti ini loh tandanya Allah. Sekarang Hisham cari internet, ketik jasad Fir'aun, ketik. Buka videonya, buka gambarnya. Banyak yang memvideokan. Bahkan ada seorang yang tidak percaya dari Prancis, saudara sekalian. Dia datang ke Mesir untuk menghina. Gak mungkin. Ya. Dia mengejek. Dia ingin mendustakan ayat Allah. Apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di depan mumi Fir'aun, dia langsung bersyahadat. Ya. Dibuka gambarnya, jasad Fir'aun. Ya. Ya. Ya, apa ini? Ditutup. Ya. Oke. Gambar saja dulu. Kamu lihat mukanya. Tuh, lihat. Itu ada mukanya tuh. Banyak sekali. Lihat. Ya. Lihat. Ini jasad Fir'aun. Yang sampai hari ini kalau kalian ke Mesir, saudara sekalian, kalian masih menemukannya. Yang paling atas. Ya. Itu yang sebelah. Itu. Ya. Dibuka. Yang atas, yang ketiga. Ya. Oke. Ya, lihat. Ini gambaran. Ini nyata, saudara sekalian. Lihat yang ini lagi, yang di bawah ini. Nah, ini begitu buruk mukanya, ya. Aslinya tidak tahu, tapi yang hitamnya ini asli. Adapun yang masih mudanya ini itu nggak ditahu. Bawa lagi yang ada orang yang beruban putih itu yang menengoknya itu. Ya. Silakan. Ya. Ya. Lihat ini. Ya. Firaun dalam surah Yunus, lihat. Ya. Diteliti dari orang-orang Eropa, orang-orang Barat, saudara sekalian. Lihat lagi di bawahnya itu. Mukanya, lihat, saudara sekalian. Ini masih ada. Ada nggak orang ribuan tahun bisa hidup seperti ini tanpa pengawet? Tanpa apa-apa? Masih ada. Bukan hidup ya. Maksudnya jasadnya masih utuh. Di mana-mana orang kalau mati, sebulan aja udah hancur jadi tulang belulang. Ini tidak. Sampai ada orang Prancis datang melihat wajah si buruk, si laknatullah ini. Lihat, saudara sekalian. Apa Anda tidak mau belajar? Apa masih ada yang Anda ingin sombongkan? Apa masih ada yang Anda takutkan untuk membela Rasulullah ketika Rasulullah SAW dihina oleh Presiden Prancis? Kemudian para ulama, para ustadz, para kiai menganjurkan Anda untuk kemudian memboikot produknya. Lalu kemudian Anda mengatakan, sembarannya. Apa ini kurang kerjaan banget ustadz-ustadz nih. Ngapain? Iya, emang ada apa hubungannya? Bukan tentang apa hubungannya, tapi ini tentang keberpihakan kita. Kamu mau mengikuti barisan Musa atau Firaun? Barisan Ibrahim atau Namrud? Barisan Muhammad atau Abu Lahab? Mau yang mana? La ilaha illallah. Sekarang ketik kisah mu'allaf Prancis. Kisah mu'allaf Prancis melihat jasad Fir'aun. Kisah mu'allaf Prancis melihat jasad Fir'aun. Dan ini tanda Allah, saudara sekalian. Ayatnya dalam surah Yunus yang kami bacakan tadi. Ya. Ayat 92 tadi. Falyawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan badanmu, jasadnya saja. Nyawanya sudah tidak ada, saudara. Tapi jasadnya Allah ingin abadikan. Supaya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang dan hidup setelahmu. Masih ada yang tidak percaya. Lihat, ini. Ini dia, saudara sekalian. Profesor Dr. Maurice Bucaille masuk Islam setelah meneliti mumi Firaun. Berita tahun berapa ini, Syam? Coba dia lihat atas lagi. Oke, tidak apa-apa, kita bacakan ya. Iya, satu orang bacakan. Ada yang mau bacakan? Atau saya aja dah, biar cepat. Suatu hari pertengahan tahun 1975, sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintah Mesir, mumi Firaun tersebut kemudian digotong ke Prancis. Bahkan pihak Prancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Firaun dengan pesta yang sangat meriah. Mumi itu pun dibawa ke ruang khusus
di pusat purbakala Prancis. Yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia di baliknya oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Prancis. Pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi ini adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Lihat ya. Lihat ini teman. Ini berita loh. Ya. Kemudian dikatakan, coba agak turun sedikit, saya tidak kebaca. Oke. Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah ya mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Evêque, Prancis, 19 Juli 1920. Bucaille memulai karirnya di bidang kedokteran pada 1945, ahli gastroenterologi, dan 1973 ditunjuk sebagai dokter keluarga Raja Faisal di Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya, anggota keluarga Presiden Mesir kala itu Anwar Sadat diketahui juga termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Perhatikan teman-teman. Namanya mulai terkenal ketika ia menulis buku tentang Bible, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan modern. Atau judul aslinya dalam bahasa Prancis yaitu La Bible, Le Coran et la Science di tahun 1976. Ketertarikan Bucaille terhadap Islam mulai muncul ketika secara intens dia mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin di agama. Karenanya ketika datang kesempatan kepada Bucaille untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun, ia mengarahkan seluruh kemampuannya untuk menguak misteri. Coba lihat, profesor, bahkan menjadi dokter khusus Raja Saudi dan Raja Mesir. Apa yang terjadi? Menguak misteri di balik penyebab kematian Raja Mesir kuno tersebut. Ternyata hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala sang profesor. Apa pertanyaannya? Profesor tersebut bertanya, bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain? Padahal dia dikeluarkan dari laut. Unik. La ilaha illallah. Prof. Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan mayat Fir'aun dari laut dan pengawetannya. Laporan akhirnya ini diterbitkan dengan judul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern dengan judul aslinya Les Momies des Pharaons et la Médecine. Berkat buku ini, dia menerima penghargaan Le Prix d'un Portier Bos, penghargaan dalam sejarah dari Akademik Frances dan Prix General, penghargaan umum dari Akademik Nasional. Terkait dengan laporan akhir, lihat, kita mau lihat masuk Islamnya, lihat. Dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, jangan tergesa-gesa, karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini. Bucaille yang awalnya mengingkari kabar ini dengan keras sekaligus menganggapnya mustahil. Apa yang terjadi? Menurutnya pengungkapan rahasia seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern melalui peralatan yang sangat canggih dan mutakhir dan akurat. Hingga salah seorang di antara mereka berkata bahwa Al-Quran yang diyakini umat Islam, gak usah jauh-jauh cari ilmu, Quran ini ilmu, saudara. Iya. Apa yang kemudian dikatakan? Ya, Al-Quran diyakini umat Islam telah meriwayatkan kisah tenggelamnya Fir'aun dan kemudian diselamatkan mayatnya. Tadi Yunus ayat 92. Ungkapan itu makin membingungkan Bucaille. Lalu dia mulai berpikir dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bahkan mumi tersebut baru ditemukan 1898 Masehi. Sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Iya. Ia duduk semalaman memandang mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal tersebut. Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di benaknya bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam, telah membicarakan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun yang lalu. Sementara itu dalam kitab suci agama lain hanya membicarakan tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan saat mengejar Musa dan tidak membicarakan tentang mayat Fir'aun. Bucaille pun makin bingung dan terus memikirkan. Lihat, tadi ayatnya dalam ayat Yunus dan ayat 92 dijelaskan. Kenapa diselamatkan badan Fir'aun? Supaya menjadi tanda bagi kalian yang hidup setelahnya, agar kalian tidak lagi sombong dan tidak lagi durhaka kepada Allah. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu? Padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan. Prof. Bucaille tidak bisa tidur. Dia meminta untuk didatangkan kitab Taurat perjanjian lama. Dia pun membaca Taurat yang menceritakan air pun kembali seperti semula, menutupi kereta, pasukan berkuda dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut. Di belakang mereka tidak tertinggal satupun di antara mereka. Kemudian
Dia membandingkan dengan Injil, ternyata Injil juga membicarakan tentang diselamatkannya Fir'aun. Dan masih tetap utuh, karena itu ia semakin bingung. Yang teman-teman, Taurat dan Injil yang dimaksud di sini bukan Taurat asli, bukan Injil asli. Tetapi beberapa materinya, beberapa isinya memang ada yang sama. Tetapi bukan yang asli. Karena ketika Nabi Musa wafat, ketika Nabi Isa wafat, Taurat dan Injilnya diangkat, materi-materinya yang tinggal atau hukum-hukumnya yang tinggal. Berbeda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad wafat, Qurannya persis seperti yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Berikrarnya masuk Islam. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan muminya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi tidak ada keputusan yang menggembirakan. Tidak ada pikiran yang membuat tenang. Semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut, dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan dari kaum muslimin. Dari sini kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan, dan itu semua ada dalam Al-Quran. Maka berdirilah salah satu ilmuwan muslim seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan bukail firman Allah. Maka ayatnya 92 ya. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini sangat menyentuh hati Bukail. Apa yang terjadi? Ia mengatakan bahwa Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar. Bayangkan. Dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir. Dia berdiri, saudara sekalian. Lalu dia mengatakan apa? Sungguh, aku masuk Islam dan aku beriman dalam Al-Quran ini. Subhanallah. Ya, ini kisah singkatnya, saudara saya. Kembali ke Paris, kembali dalam keadaan dia sudah masuk Islam. Ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang dibicarakan Al-Quran. Semua yang dikaji di Al-Quran tidak ada yang berselisih dengan ilmu modern, saudara sekalian. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, kembali teman-teman, ya, ditutup. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Sekarang kita baca kisah Ibrahim dengan Namrud, saudara sekalian. Wah, ini seru nih. Ya, sebenarnya banyak banget kisahnya. Sekarang buka surah Al-Anbiya. Nah, ini juga kisah seru. Anak muda ini bernama Ibrahim mau dibakar, saudara sekalian. Ya. Ya. Surah Al-Anbiya, ya, ayat 80, mulai dari ayat 51. Ya. Ini banyak sekali kisah musuh-musuh Allah, saudara sekalian. Dan kebetulan tadi berkaitan dengan Prancis, ya. Prof. Bukail, ya. Anda bisa cek di internet, saudara, kebenarannya. Sudah? Buka surah Al-Anbiya sekarang. Ya, kita belajar dari 3 saja dulu, musuh Allah. 1 Fir'aun, musuh Nabi Musa. 2 Namrud, musuh Ibrahim. 3 Abu Lahab, nanti surah Al-Lahab. Ya. Musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Al-Anbiya ayat ke-51, saudara sekalian. Ya, Kakak Hisham, sudah? Ya. Oke, baik. 1 orang, silakan, siapa yang mau baca, teman-teman? Coba cek di chat, siapa aja? Di situ. Siapa yang mau baca artinya, teman-teman? Ya. Oke. Masih banyak nih, masih bertambah terus, 381 orang. Alhamdulillah. Muhammad Patriwardana. Alhamdulillah, saya kayak kenal orang ini. Ya. Muhammad Patriwardana. Ya. Dari Makassar. Silakan. Cek suara, Muhammad Patri ada? Masya Allah. Apa kabar, akhi? Sehat? Masih semangat atau sudah ngantuk? Masih semangat atau sudah ngantuk? Masih setengah 10. Nyimak gak tadi? Nyimak gak kajiannya dari awal? Lihat gak tadi wajahnya? Sempat lihat gak wajah Fir'aun tadi? Sempat lihat? Hah? Sempat ya? Sempat, alhamdulillah. Baik. Sudah ketemu ayat Qur'annya? Al-Anbiya ayat 51. Sudah ketemu artinya? Saya baca, kamu langsung baca artinya ya. Baik. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Teman-teman, nanti kita akan kaji di akhir apa saja yang kita dapatkan dari 3 musuh Allah ini. Yang Allah cerita dalam Quran tentang kisahnya. Tadi Allah cerita tentang Fir'aun. Sekarang Allah cerita tentang Namrud. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Dan sungguh sebelum dia telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan ya, kami telah mengetahui dia. sebelum dia itu sebelum Nabi Musa dan Harun yang dimaksud. Baik. Oke, next. Ayat terus. Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Ya, silakan. Bisa dikasih terus, Ustaz? Ya, bisa. Bisa. Kakak Syam kasih turun-turun, Kakak Syam. Ya. Idh qala, Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Ya. Kemudian oke. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Oke, ini ceritanya berawal dari ayahnya Ibrahim dulu nih dengan kaumnya. Ya. Nanti kemudian sampai ketika Ibrahim menghancurkan berhala, turun tanganlah rajanya. Oke, dia berkatakan mereka menjawab kami mendapati nenek kami menyembahnya. Apa kata Ibrahim? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Dia Ibrahim Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Lihat, ini Ibrahim nih, anak muda nih teman-teman. Lihat nanti, di mana kita tahu bahwa dia masih muda nih ketika mengatakan ini. Sama bapaknya, sama kaumnya. Next, ayatnya. Turun. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah? Mereka berkata, apakah engkau datang pada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Atau engkau main-main? Coba lihat. Kamu tuh anak muda, kamu tahu apa sih gitu? Kata mereka kira-kira gitu ya. Kamu datang dengan kebenaran atau kau main-main nih? Iya. Lihat ayat selanjutnya. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dia Ibrahim menjawab. Apa kata Ibrahim? Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan, pemilik langit dan bumi. iya, dialah yang telah menciptakan. Dialah yang menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat. Aku termasuk orang apa ya, Patrik? Kurang jelas suaranya. Dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Baik, lihat lanjutannya saudara sekalian. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu meninggalkannya. Baik, kenapa agak lambat-lambat kamu cara bacanya? Kayak anak SD aja. Ya agak cepet lah. Ya, perhatikan. Ya, faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lihat, Ibrahim sudah mulai beraksi. Apa aksinya? Lihat. Ayo dibaca. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-hala itu. Terus? Berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya. Ya. Agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Jadi Ibrahim masuk di tempat ibadahnya, mengambil kapaknya, menghancurkan semua berhala kecuali satu berhala yang paling besar, teman-teman. Dibiarkan ada di situ
Lalu kemudian kapak itu ditaruh di atas pundaknya berhala itu. Seakan-akan Ibrahim ingin mengatakan, ya kalau kamu lihat berhala itu hancur, ya tanya pada yang besar ini. Lihat cerdasnya seorang Ibrahim. Dan tahukah Anda dia lakukan itu ketika kapan? Ketika masih muda. Di mana taunya? Ayat setelahnya, lihat. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Setelah Ibrahim keluar, mereka masuk ke dalam tempat itu lalu mengatakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Silakan. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini Terhadap terhadap Tuhan Tuhan kami? sungguh Dia termasuk orang yang zalim. subhanallah. Qalu sami'na fata. Ini yang saya katakan. Allah sendiri mengatakannya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang muda yang Ada seorang apa, Patri? Perjelas. ada seorang pemuda yang mencela berhala-hala ini, namanya Ibrahim. Ada seorang anak muda yang dia tuduh. Anak muda, saudara sekalian. Oke, next. Qalu fa'tu bihi ala... ini Raja Namrud sudah mulai main. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka sudah berkata. Apa kata mereka? Kalau demikian, Dia berkata, kalau demikian, bawalah dia dan diperlihatkan pada orang banyak agar mereka menyaksikan. Oke, next. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya. Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa kata mereka? Lihat ayat setelahnya. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Lihat cerdasnya jawaban Ibrahim. Hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menjawab. Sebenarnya Patri, kenapa lama? Sebenarnya patung besar itu yang Dia Ibrahim menjawab. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah pada mereka jika mereka dapat berbicara. Coba lihat. Ibrahim kemudian datang ke sana, ditanya. Ibrahim tanya aja yang besar itu. Iya. Kalau dia bisa berbicara. Iya. Oke, next. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Maka mereka kembali pada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Ya, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Lalu kemudian apa yang kemudian dibalas? Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Akhirnya mereka mengakui. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-hala itu tidak dapat bicara. Berhala-berhala itu tidak dapat bicara. Tapi apa yang terjadi? Oke, next. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun. Terus. Dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Nah, lihat. Kemudian
Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celakalah kamu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu? Tidakkah kamu mengerti? Nah, lihat kemudian sedikit lagi. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka sudah gemes nih sama Ibrahim. Udahlah anak muda ini cerewet banget. Udahlah anak muda ini bikin kesel banget. Apa kata mereka? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. La ilaha illallah. Coba lihat akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian. Qulna, ketika kemudian disiapkan api yang besar, apa yang terjadi saudara sekalian? Kata Allah, Qulna ya naru kuni barda, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Lihat, kuncinya ada di akhir ayat ini, ayat ke-70 saudara sekalian. Lihat, wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim. Maka kamu menjadikan mereka itu orang-orang yang lihat, akhirnya mereka sendiri yang rugi. Mau bakar Ibrahim, mereka rugi. Ketika ditantang untuk kemudian bertanya kepada patung yang paling besar, mereka bingung. Karena mereka itu sebenarnya melakukan perbuatan yang bodoh, yang mereka juga tahu kebodohannya. Tapi karena kesombongannya, karena merasa paling benar, akhirnya mereka menolak. Tapi apa kata Allah? Ya, dalam ayat terakhir tadi Allah katakan, ya, wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarin. Mereka mau tipu daya, tapi kami jadikan mereka orang yang paling merugi. La ilaha illallah. Sekolah terakhir, Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Terima kasih Patri. Satu kisah lagi teman-teman menutup ceramah kita hari ini. Ya, kita kalau mau belajar dari kisah musuh-musuh Allah sangat banyak sekali. Ya, silakan. Satu orang di antara kalian yang ingin membaca surah Al-Lahab. Saya yakin semua sudah pada hafal nih. Surah sebelum surah Al-Ikhlas. Satu orang, coba dibukakan. Angkat tangannya yang mau. Baik. Ada saya Stas. Yang mana Stas? Ya. Tunggu dulu Stas. Kuliah lihat dulu Jamil, bantu dulu Jamil. Yang mana Stas? Yang mana mau, siapa yang mau baca ini? Aduh. Baik. Kita kasih kesempatan kepada Muhammad Rafli. Boleh, Muhammad Rafli. Iya. Oke, angkat tangan. Muhammad Rafli, silakan. Iya. Gimana? ketemu kembali. Ketemu kembali. Tadi ketemu di mana? Dulu. Oh, dulu. Oh, iya. Ya. Oke, baik. Dulu kita pernah bertemu. Oke, sudah hafal surah Al-Lahab? Rafli? Iya, Ustaz. Alhamdulillah, iya. Atau kamu aja yang jelaskan? Baik, dibuka ayatnya. Adik Isyam yang ganteng, Masya Allah. Ya. Kakak Sari mana? Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ini musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Kedua tangannya Abu Lahab dikatakan binasa saudara sekalian. Karena dia sering menzalimi Rasulullah dengan tangannya. Iya. Dia sering melakukan kezaliman dengan tangannya. Maka dikatakan binasalah kedua tangan Abu Lahab.
Otomatis kalau tangan yang binasa, diri ikut binasa, saudara sekalian. Oke, next. Ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Lihat teman-teman. Sekali lagi. Allah ingin memberitahu pada kita bahwa musuh-musuh itu memang banyak harta kadang-kadang. Tapi apa kata Allah? Tidak akan ada yang berguna sedikit pun, teman-teman. Fir'aun punya banyak kekayaan. Tidak akan berguna, saudara sekalian. Hari ini Anda melihat Presiden Macron dengan produk-produk Perancisnya, kaya dan seterusnya. Dengan kekuasaannya. Tidak akan berguna, saudara sekalian. Iya. Trump di Amerika. Kalau kemudian dia tidak mau bertobat dan tidak mau masuk Islam, semua kezalimannya, semua hartanya tidak akan berguna, saudara sekalian. Kekuasaannya, Allah sudah katakan semua musuh Allah itu tidak akan berguna. Kekuasaannya, kerajaannya, pasukannya, tentaranya, kehebatannya, hartanya, semuanya tidak ada yang berguna. Lihat ayat ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan apa yang dia usahakan tidak ada gunanya. Mereka mau buat kartun Rasulullah, mereka mau menyerang umat Islam, mereka mau apa saja, mereka sendiri yang akan mendapatkan akibatnya. Dan dari zaman dahulu itu sudah terjadi, saudara sekalian. Jadi tidak perlu heran, tidak perlu heran. Kalau mereka banyak harta, tidak perlu kagum. Yang kita kagumi itu adalah orang yang saleh, yang ketaatannya Masya Allah. Next. Apa kata Allah? Setelah Allah mengatakan tidak akan berguna harta dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Suara kamu kurang jelas, Rafli. Kelak. Lihat. Di dunia tidak berguna harta dan kekuasaannya. Di akhirat akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, saudara sekalian. Na'udzubillah. Kemudian next. Ayat selanjutnya. Wa imra'atuhu, istrinya. Bukan hanya dia. Istrinya juga ikut diazab oleh Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, kalau kita biasa bilang orang sekarang itu suka kompor. Ya, suka gosip kompor, mulutnya tuh kayak kompor, suka bakar-bakar. Hati-hati perempuan-perempuan nih, teman-teman perempuan yang ada di grup ini nih. Jangan jadi kompor, jangan jadi pembawa kayu bakar, artinya penyebar fitnah. Lengkaplah dua pasangan ini, lengkaplah dua orang ini dalam satu pasangan. Suaminya suka mendolimi, satu suka menyebar fitnah. Dua-duanya dihancurkan oleh Allah. Dua-duanya diazab oleh Allah. Belajarlah dari musuh-musuh Allah. Kamu kalau orang beriman, jangan suka jadi pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Jangan. Tahan lisanmu sedikit, wahai wanita-wanita yang dimuliakan Allah. Saudari-saudariku. Ukhti fillah, tahan lisanmu sedikit untuk tidak menyebarkan fitnah. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Oke, next. Ini ayat terakhirnya. Tentang istrinya. Kalau tadi tentang suaminya, dia akan dilemparkan di azab. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan dilemparkan di dalam api neraka yang begitu panas. Istrinya juga. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali yang diikat di lehernya, diikat, dan itu tali dari api neraka. Na'udzubillah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Baik, ditutup. Terima kasih Rafli. Ya. Baik, sekarang lihat. Kita baru belajar 3 kisah loh. Masih banyak sekali kisah musuh-musuh Allah dalam Al-Quran. Saya belum masuk pada hadis. Kisah musuh-musuh Allah dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali. Saya bacakan tadi surah Yunus, sepenggal kisah dari Firaun, dan banyak sekali kisah Firaun yang lain, saudara sekalian. Silakan baca Quranmu, wahai umat muslim.
Wahai orang-orang beriman, baca Al-Quran. Nikmati setiap ayatnya, baca terjemahannya agar Anda bisa memaknai setiap isinya. Saudara-saudara sekalian, nikmati. Iya. Apa yang kemudian kamu inginkan dari Al-Quran? Banyak. Baca artinya teman-teman. Supaya kamu bisa belajar dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah orang baik untuk kamu ikuti dan kisah orang buruk untuk kamu jauhi. Lihat saudara sekalian. Dari 3 kisah tadi, kita semua menemukan bahwa mereka orang-orang yang punya dunia, saudara. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dunia. Tetapi Allah tidak memberikan kepada mereka akhirat. Hati-hati. Fitnah terbesar dunia ini adalah ketika kamu diberikan dunianya dan kamu lupa tujuanmu akhirat. Saya ulangi, catat. Hati-hati. Belajar dari kisah musuh-musuh Allah. Yang pertama, berhati-hatilah dengan dunia. Karena jika engkau diberikan dunianya, karena jika kita diberikan dunianya, yang kita khawatirkan kita lupa tujuan kita, yaitu akhirat. Yang kedua, belajar dari kisah musuh-musuh Allah. Selain tadi mereka diberikan dunia, maka kalau Anda yang diberikan dunia itu, hati-hati. Jangan sampai Anda muslim tapi sifatmu seperti Fir'aun, kesombonganmu. Kezalimanmu seperti Namrud. Dan kezalimanmu, kefasikanmu seperti Abu Lahab, na'udzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati saudara sekalian, jangan sampai engkau mengatakan engkau beriman tapi sifatmu lebih buruk dari Fir'aun. Lebih buruk dari Namrud. Lebih buruk dari Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian saudara-saudara sekalian, belajar dari kisah musuh-musuh Allah. Yang kedua, tadi hati-hati, berhati-hatilah. Ya. Dengan dunia, karena para musuh Allah diberikan dunia, tetapi mereka tidak diberikan akhirat. Maka berhati-hatilah dengan dunia, karena dunia dapat membuatmu lupa dengan tujuan akhirmu, yaitu akhirat. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan, musuh-musuh Allah mengawali kehancurannya dengan kezalimannya menggunakan kekuasaannya. Maka saudara-saudara sekalian, di setiap momentum pilkada, sholatlah, istikharahlah, tanyakan hatimu, siapa pemimpin terbaik yang kira-kira layak memimpinmu. Berdoalah. Minta pada Allah agar engkau diberikan pemimpin yang tidak hanya menjadikan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, atau menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Maka gunakan baik-baik, saudara. Ya. Karena banyak sekali di antara musuh-musuh Allah yang diberikan kekuasaan dan menggunakannya untuk sebuah kezaliman dan kerusakan di muka bumi Allah. Maka jika engkau diberikan kekuasaan, gunakanlah untuk kebermanfaatan, kebaikan, bukan sebaliknya untuk kezaliman. Yang ketiga, belajar dari kisah musuh-musuh Allah. Saudara sekalian, belajar dari kisah musuh-musuh Allah. Ketahuilah bahwa setiap musuh Allah itu, memiliki kesombongan dan keangkuhan yang membuat mereka dibenci oleh Allah. Ketahuilah bahwa setiap musuh Allah itu memiliki kesombongan dan keangkuhan yang membuat mereka dibenci oleh Allah. Karena hanya Allah lah yang pantas untuk mensombongkan dirinya. Dia pencipta dan tidak ada pencipta yang lain selainnya. Maka setiap di antara kita yang sombong dan angkuh, hati-hati saudara sekalian, Anda sedang berhadapan dengan Allah. Baik karena ilmumu, keterampilanmu, keahlianmu, hartamu, jabatanmu, semua yang berkaitan dengan sombong dan angkuh, kamu berhadapan dengan Allah. Penyakit Presiden Prancis hari ini, yaitu Presiden Macron, yang menghina Nabi kita SAW, itu berawal dari kesombongan dan keangkuhannya.
Maka itu perbuatan yang terlaknat, tidak terpuji. Maka lihat bagaimana Allah memberikan kesadaran pada kaum muslimin. Hari ini saham-saham milik Perancis anjlok, saudara sekalian. Dan saya khawatir akhir dari hidupnya kalau dia tidak segera meminta maaf. Saya khawatir akhir dari hidupnya akan buruk. Bahkan naudzubillah. Ya. Kita lihat saja bagaimana Allah. Ya. Tapi kalau dia tidak meminta maaf, maka kita punya hak untuk mendoakan keburukan untuknya. Sebagaimana Musa mendoakan keburukan untuk Firaun. Maka jangan heran saudara sekalian. Orang-orang yang sombong itu akan berakhir kehidupannya dengan sia-sia. Karena dia berhadapan dengan Allah. Yang keempat saudara sekalian. Belajar dari kisah musuh-musuh Allah. Bahwa setiap kebatilan itu akan sirna. Dan hanya kebenaranlah yang akan kekal abadi. Bagaimanapun banyaknya pengikut kebatilan, dia akan sirna. Firaun itu pengikutnya lebih banyak dari Musa dan semuanya hancur dan binasa. Dan Musa, kebenaran itu pengikutnya meski sedikit. Dia yang akan terselamatkan saudara sekalian. Dia yang akan selamat. Itulah kisah yang kita ambil dan kita pelajari dari kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan Firaun. Meski sedikit Musa istiqamah. Ibrahim yang berhadapan dengan Namrud, meski sedikit dia istiqamah. Rasulullah SAW, meski sedikit pengikutnya, tidak terlalu banyak sahabatnya, tetapi dia istiqamah. Maka percayalah bahwa kebenaran yang kamu tempuh meski dengan jumlah yang sedikit, engkau akan menemui keberhasilan dan kebaikan. Tetapi kebatilan meski jumlahnya banyak, terlihatnya wah di hadapan manusia, tetapi sesungguhnya engkau akan berujung pada kehancuran. Yang terakhir, yang kelima saudara sekalian, belajar dari kisah musuh-musuh Allah, bahwa ketahuilah Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuanganmu. Musa harus dilempar ke sungai oleh ibunya, harus dikejar-kejar oleh Firaun dan ingin dibunuh. Ibrahim harus berhadapan dengan bapaknya sendiri dan kaumnya, bahkan menghancurkan berhala-berhala yang mana nyawa taruhannya. Disiapkan api yang besar untuk kemudian dibakar, tapi dengan mudah Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin. Dengan mudah Allah mengatakan, "Wajawazna bi bani Israil al-bahr." Dan dengan mudah Allah mengatakan, kami lewatkan Nabi Musa dengan Bani Israel. Lalu kemudian ketika Fir'aun mengikutinya, kami tutup kembali lautan. Selesai masalah saudara sekalian. Bagi Allah menghancurkan orang sombong itu mudah. Menghancurkan orang yang batil, menghancurkan orang yang merasa hebat itu mudah. Maka tidak perlu heran saudara sekalian. Ya. Tidak perlu ragu untuk menempuh jalan yang sulit. Musa harus dilempar ke sungai, harus dikejar untuk dibunuh. Tetapi mudah sekali bagi Allah. Lewat Musa, buka lautan. Nabi Musa lewat dan kaumnya. Fir'aun mau lewat, tutup kembali, selesai. Begitu juga Ibrahim. Dibakar. Dihina oleh kaumnya. Berhadapan dengan ayahnya. Allah cuma dikatakan pada api, "Ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wassalaman ala Ibrahim." Dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Selesai. Ketika bersama Muhammad SAW juga mudah sekali. Dengan mudahnya Allah menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan nabinya.
Maka pelajaran kita yang kelima, kita belajar, saudara sekalian, belajar kisah musuh-musuh Allah, bahwa ketika kita menjadi musuhnya musuh Allah, perhatikan, bahwa ketika kita menjadi musuhnya musuh Allah, maka kita pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Bersabarlah, istiqomahlah, dan semuanya akan terlewati dan terlalui dengan izin Allah, dengan caranya Allah yang baik dan yang hikmah, karena Allah lah yang sebaik-baik pemberi jalan keluar. Demikian teman-teman, kajian singkat kita pada malam hari ini. Saya mengajak saudara-saudara sekalian ya untuk melihat dan menge-share video ini nanti di YouTube, insyaallah. Besok malam akan terupload ya, atau paling lambat besok pagi atau besok siang kita akan upload bagaimana kajian ini. Jika bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar banyak yang melihat. Dan untuk teman-teman, kalian bisa follow @umfa_channel atau @fakhruans official atau @markas hijrah Indonesia atau @project dakwah untuk mendapatkan jadwal-jadwal kajian saya. Kita berdoa semoga COVID segera berlalu dan kita segera bisa bikin tablik akbar kembali secara offline ya. Dan alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan teman-teman bisa hadir hari ini ya, insyaallah bisa bersama-sama kita bermajelis ilmu dan mudah-mudahan segera mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Baik, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya buka dua orang, sebelumnya saya mau kasih hadiah buku ya, tolong diambilkan buku saya ya. Siapa yang bisa menyebutkan ya, tolong angkat tangannya yang cepat. Siapa yang duluan, saya akan kasih hadiah buku ya. Siapa yang bisa menyebutkan ya. Wah, ini udah angkat tangan duluan nih. Turun dulu dong. Iya. Baik. Kita ada hadiah buku nih. Ya. Masya Allah. Baik. Lumayan 75.000. Iya. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan 5 poin yang saya sebutkan tadi dari pelajaran kisah, ya, belajar dari kisah musuh-musuh Allah? Silakan angkat tangannya. Ya, Fahriansyah kayaknya duluan tadi. Iya, silakan. Waduh, yang lain telat nih. Baik, yang lain sabar. Kita cek kalau Fahriansyah benar rezekinya. Silakan Fahriansyah. Yang pertama, Ustaz, berhati-hatilah dengan dunia. Betul. Sampai diberi dunia tapi melupakan tujuan akhirat. Baik, betul. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan dapat menzalimi. karena apa? Dengan kekuasaan itu bisa menzalimi orang lain. Karena kekuasaan itu bisa membuat kezoliman. Oke. Baik. Terus. Yang ketiga, Ustaz, Iya. ketahuilah bahwa setiap musuh Allah itu memiliki kesombongan, keangkuhan yang menyebabkan mereka dibenci Allah. Yang menyebabkan mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka apa yang harus kita lakukan? Fahriansyah? Ya. Ya, maka kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Maka jangan sombong dan jangan angkuh. Baik, terus. Yang keempat, setiap kebatilan akan musnah dan hanya kebenaranlah yang akan abadi. Setiap kebatilan akan Sirna dan hanya kebenaranlah yang akan abadi. baik. Oke. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuanganmu. Betul. Terus? Nah, sampai situ, Ustaz. Nggak dapat poinnya yang nomor 5. Allah tidak akan menyanyiakan perjuanganmu, betul. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Para nabi itu kemarin, para nabi yang tadi yang kami ceritakan itu, apa yang dia dapatkan? Aduh. Kalau begitu bagian depannya aja saya robek bagian depannya. Apa? Ada tadi yang saya jelaskan bahwa ingat-ingat dulu. Aduh, sayang sekali ya. Iya.
Apa? Oke. Enggak ya, enggak bisa ya. Oke, kita pindah ya. 1, 2. Saya ulang-ulang tadi itu padahal kalimat. Oke, 3. Baik, kita pindah ke sedikit lagi tadi. Ada 2 poin, 3 poin tadi. Indah Maryam. Coba buka. Iya, silakan. Nggak bisa? Ya, silakan. Ayo cepat. Putus-putus suaranya. Ya, suaranya putus-putus, Afwan. Coba diperjelas suaranya ya. Silakan. Mohon maaf, suaranya nggak jelas. Kita pindah ya, kita geser ke Ahen. Ahen. Coba dibukakan Ahen. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca. Tadi saya mencatat Ustaz. Pertama, 1. Allah selamatkan jenazah Fir'aun agar dapat menjadi pelajaran untuk generasi selanjutnya. Enggak, ini 5 poin aja, nggak usah bacain semua. Iya Ustaz, 5. Ya. Musuh Allah memang banyak harta, tapi tidak akan pernah berguna sama sekali. Yang terakhir, yang 5 terakhir. Yang lima terakhir. Ustaz, ketahuilah bahwa setiap musuh Allah memiliki kebutuhan yang membuatnya dibenci Allah. Itu poin nomor 3 itu. Yang poin nomor 1 apa? Nomor 1, hati-hati mengaku Muslim. Hati-hati dengan? Mengaku Muslim. Bukan. Hati-hati dengan dunia. Oh, berhati-hatilah dengan dunia. Nanti kita lupa akhirat. Karena khawatir kita akan melupakan Akhirat. Oke, terus. Yang kedua. Hati-hatilah. Tapi sifatmu seperti sombong seperti Namrud dan jahat seperti Abu Bakar. Itu kamu nyatatnya terlalu detail. Bagus juga. Tapi bukan itu yang saya maksud. Pindah ya. Ada 5 poin tadi. Pindah ya, Hen ya. Pindah ke Wartina. Oke. Belum rezeki ya, belum rezeki. Ya, silakan Wartina. Gak bisa? Gak ada. Oke, pindah ke siapa? Anna ini Anna. Oke, yang angkat tangan. Silakan. Bisa? Ya, silakan langsung. Oke, berhati-hati dengan dunia karena itu dapat membuatmu lupa dengan akhirat. Ya, oke, terus. Itu yang ketiga. Gimana, Ana? Oke, yang ketiga apa dong? Yang ketiga. Oke, itu berarti terbalik. Oke, nggak apa-apa. Terus berhati-hati dengan kekuasaan. Apa lanjutannya berhati-hati dengan kekuasaan terus?
Ya, lanjutannya apa? Berhati-hatilah dengan kekuasaan. Apa lanjutannya? yang sampai ia membuatmu sombong. Ah, gitu ya. Terus. Nomor 4. Gunakan untuk kebermanfaat. Baik. Kekuasaanmu untuk kebermanfaat. Oke, baik. Terus? Karena setiap seorang yang memiliki Tuhan dan kelakuan terus. Ya, kemudian setiap kebatilan akan sirna dan setiap kebenaran itu akan kekal. Baik, terus? Terus? Allah tidak akan pernah menyanyiakan perjuanganmu. Hmm. Allah tidak akan pernah menyanyiakan perjuanganmu dalam membela agama Allah. Hmm. Karena setiap ini nggak ada yang lengkap nih. Siapa yang mau lengkap nih? Karena setiap para nabi itu Karena setiap para nabi itu diuji dan setiap mereka mendapatkan jalan keluar dari siapa? dari Allah. Iya. Terima kasih sudah membantu menjawab. Oke, sudah satu buku untuk Anda ya. Tolong ditulis. Hisham bantu nomor telepon kita 081 ya, nanti dichatkan. Kamu chat ke nomor ini ya bukunya, nanti diambil sendiri ya. Kalau di luar daerah, kamu di mana? Di Makassar atau di mana? Saya di Sulawesi Tengah. Oh, berarti nanti kalau ke Makassar aja, karena kalau mau dikirimkan mahal ongkos kirimnya, kecuali kalau kamu mau tanggung ongkos kirimnya boleh-boleh aja. Oke, baik. Oke, terakhir teman-teman. Satu buku lagi. Siapa yang bisa? Iya. Menyebutkan nama lengkap seorang profesor muslim, seorang profesor dari Prancis yang masuk Islam gara-gara meneliti mumi Firaun. Siapa? Angkat tangan. Iya. Nama lengkapnya. Oke. Ika ini angkat tangan dari tadi atau angkat tangan untuk jawaban ini? Iya. Baru. Oke. Silakan. Hilang. Suryani Fikri. Siapa nih? Suryani Fikri, coba Suryan. Apa? Siapa ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Aduh, gak jelas sekali suaranya. Putus-putus. Gak dengar. Gak dengar. Coba perbaiki dulu sinyalnya. Perbaiki dulu, putus-putus. Gak dengar kita. Profesor doktor apa? Maurice Busail. Oke, Maurice Bukail. Oke, boleh. Ya, nanti di chat ya. Yang lain teman-teman kalau mau pesan bukunya langsung ke Umfa Channel atau langsung ke nomor yang tertera. Tolong dimasukkan nomor untuk pemesanan buku. Ya, beda nomor ya. Kalau untuk yang dapat hadiah, siapa Anna dan siapa tadi satu? Suryani Fikri. Ya, silakan langsung ke nomor official kontak di Umfa Channel. Dan yang untuk pemesanan buku ada nomor yang terpisah. Nomornya ini ada di chat. Ya. 081 ya, coba dituliskan aja. Baik, teman-teman ya. Kalau ada yang mau buku silakan pesan. Nanti malam ini kalau memang ada yang mau pesan bukunya, insyaallah nanti saya tanda tangani ya, tapi nggak bisa ngasih tulis namanya karena itu akan mengambil sangat banyak waktu. Dan saya tanda tangani bagi yang mau pesan, silakan diketikkan nama lengkapnya di WA malam ini. Saya tunggu setelah kajian ini langsung. Ini ada beberapa yang sudah chat ya. Nanti tolong di WA saja ke nomor ini
081 berapa nomornya tadi? Nomor admin Markas Hijrah ya. Itu ada nomor 081 242 214 411 ya. Info pesan bukunya ke sini, pemenang yang ke bawah itu ya. Nanti silakan langsung di WA, nanti insyaallah saya tanda tangani bagi yang memesan buku. Dan teman-teman insyaallah mudah-mudahan ya sehat selalu dan jaga diri dari segala macam dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita dalam kebaikan dan ketakwaan, dan mudah-mudahan kita selalu belajar dari setiap kisah orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terutama kita belajar dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Insyaallah ketemu lagi di lain waktu dan tempat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.